Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mira Audi Asmara dan saya sendiri Vika Rahmawati. Kami mendapatkan tema yaitu gangguan suasana hati dan kepribadian. Kemudian kami mendapatkan subjek dengan gangguan bipolar tipe 1. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Mira. Silakan Kak Mira. Baik, terima kasih kepada Kak Vika ya. Di sini ada bipolar tipe 1. Kriteria gangguan bipolar tipe 1 mewakili pemahaman modern klasik, gangguan manik depresif atau psikosis afektif dijelaskan pada abad ke-19. Berbeda dari deskripsi klasik hanya sejauh bahwa baik psikosis maupun seumur hidup tidak pengalaman episode depresi mayor adalah persyaratan umum, namun sebagian besar dari individu yang gejalanya memenuhi kriteria untuk episode manik sindrom sepenuhnya juga mengalami episode depresi mayor selama hidup mereka. Seorang perempuan berusia 19 tahun menceritakan tentang keluhan yang ia alami pada pertengahan 2019. Kemudian perempuan tersebut memberanikan diri untuk mengunjungi psikiater pada 19 Desember 2019 hingga saat ini. Selanjutnya untuk diagnosis gangguan bipolar 1, periode yang berbeda dari suasana hati abnormal dan terus-menerus meningkat, ekspensif atau mudah tersinggung, dan aktivitas atau energi yang diarahkan pada tujuan secara abnormal dan terus-menerus. Berlangsung pada setidaknya 1 minggu dan muncul hampir sepanjang hari, hampir setiap hari, atau durasinya beberapa hari selama periode gangguan mood dan peningkatan energi atau aktivitas. 3 atau lebih dari gejala berikut. 4 jika suasana hati hanya mudah tersinggung pada tingkat yang signifikan dan mewakili perubahan nyata dari perilaku biasanya. Yang C, gangguan mood cukup parah untuk menyebabkan gangguan yang nyata dalam fungsi sosial atau fungsi pekerjaan, atau untuk memerlukan rawat inap untuk mencegah bahaya pada diri sendiri atau orang lain, atau ada fitur psikotik. Yang D, episode tidak disebabkan oleh efek fisiologis atau zat, misalnya obat, penyalahgunaan pengobatan, perawatan lain, atau kondisi medis lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Vika. Oke, baik Kak Mira. Kemudian di sini ada kasus yang sudah kami wawancarai subjeknya. Kan berusia 19 tahun diantar oleh ibunya mendatangi psikiater di bulan Desember, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2019 dengan keluhan stres selama berbulan-bulan secara terus-menerus. Jika sedang kesal, amarahnya sangat meluap-luap. Saat sedang sedih, sedihnya berlebihan. Lalu di satu waktu gembiranya luar biasa dan percobaan untuk melakukan dengan meminum baygon. Kemudian dirinya mengaku susah untuk tidur dalam beberapa waktu. Perilakunya saat menggebu-gebu jika ingin sesuatu. Perempuan tersebut sangat mengalami kegelisahan yang sangat berkepanjangan.
Karena menurut dirinya sendiri, untuk mendapat nilai yang besar, sehingga memenuhi syarat termasuk memasuki universitas negeri impiannya, dengan melakukan berbagai cara di setiap harinya, sehingga kekurangan istirahat yang kemudian menyebabkan dirinya terbiasa untuk tidak tidur, karena berbagai aktivitas yang dilakukannya. Kemudian perempuan tersebut berada dalam lingkungan yang sangat menekan serta menuntut dirinya untuk memiliki berbagai prestasi, sehingga perempuan tersebut mengalami stres berkepanjangan. Lalu setelah beberapa kali perempuan tersebut mengunjungi psikiater, akhirnya mendapatkan diagnosa dari psikiater tersebut, yaitu mengalami gangguan bipolar tipe 1 di salah satu rumah sakit ternama di daerah Bogor. Setelah itu, perempuan tersebut semakin sering mengunjungi psikiater hingga saat ini untuk membantu dirinya mengatasi gangguan kesehatan mental, yaitu bipolar tipe 1. Perempuan tersebut mengaku bahwa dirinya mempunyai tante, yaitu adik dari ibunya mengalami gangguan yang sama dengan dirinya. Kemudian kami juga, mewawancarai ahli bipolar tipe 1 yaitu manik atau mania. Mania itu dia ekspresif sekali, jadi seperti banyak tenaga, energi, segala macam ingin dikerjakan. Pikirannya itu mengalir terus, seperti tidak bisa untuk dibendung. Karena gangguan bipolar itu adalah salah satu gangguan yang mengenai syaraf. Jadi neurotransmitter ada yang tidak benar. Sehingga orang-orang dengan gangguan bipolar ini memang disarankan untuk minum obat seumur hidup, sama seperti skizofrenia. Ada kewajiban untuk minum obat dengan dosis yang berbeda-beda, yaitu bisa turun dan naik. Maka dari itu orang yang memiliki gangguan tersebut disarankan untuk berobat terus-menerus. Biasanya psikoterapi akan dilakukan saat seseorang yang mengidap gangguan kesehatan mental itu sudah stabil. Apalagi untuk orang yang mengidap bipolar itu termasuk ke dalam gangguan mood. Baik psikiater maupun psikolog biasanya akan memberikan terapi yang biasa disebut CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy. Jadi, ini untuk menyimbangkan antara kognisi, yaitu isi pikirannya, kemudian afeksi, yaitu isi perasaannya atau isi emosinya, dan perilakunya, agar seimbang apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan. Jadi di-breakdown dulu, yang biasanya diminta untuk journaling terlebih dahulu atau mengerjakan tugas-tugas. Seperti contohnya, apa yang kamu pikirkan selama seminggu ini? Nah, kemudian dicek apakah rasional atau akal sehat dan mana yang irasional, yaitu sudah tidak wajar. Kemudian gangguan bipolar ini juga dapat menurun secara genetik dari ayah, ibu, tante, om, kakek, nenek, dan buyut. Karena genetik itu bisa lebih cepat triggernya menjadi meledak lalu mengidap bipolar. Kemudian kesimpulan akan disampaikan oleh Kak Mira. Silakan Kak Mira. Baik, terima kasih Kak Vika. Di sini ada kesimpulannya ya. Gangguan bipolar biasanya ditandai dengan perubahan mood yang sangat kontras. Kesedihan dan kesenangan di atas dan di bawah rata-rata orang normal. Penderita bipolar ini
Selain membutuhkan obat seumur hidupnya, mereka pun membutuhkan psikoterapi atau suportif dari keluarga, lingkungan sekitar, sehingga dapat membantu penderita untuk tetap bersosialisasi. Terima kasih. Baik, sepertinya cukup sekian ya dari kami materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaiannya. Untuk teman-teman semua, jika ada pertanyaan boleh disampaikan ya lewat grup chat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.